Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang di Klinik Matika. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu sehat dan tidak pernah bosan untuk terus dan terus belajar. Baik, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas materi OSN SD 2022 yaitu tentang geometri. Jadi adapun soal-soal yang ada dalam video ini sudah sesuai dengan silabus OSN SD 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lingkup materi yang pertama yaitu bidang datar, khususnya tentang luasnya ya. Jadi luas yang ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke soalnya. Baik, ini dia soal nomor 1. Jadi dalam video ini ada 2 soal kakak semua. Soal nomor 1, jika EFGH adalah sebuah persegi, panjang AE sama dengan 5 cm dan sudut BGC sama dengan 45 derajat, maka selisih luas persegi panjang ABCD dengan persegi EFGH adalah titik. Jadi di bawah ini ada gambarnya. Gambar ini sudah sesuai dengan pernyataan yang ini ya. EFGH adalah persegi, berarti persegi yang ini. Nah, panjang AE-nya 5, di sini 5 seperti pernyataan soalnya. Sudut BGC itu 45. BGC, jadi sudut G maksudnya itu 45 derajat. Yang ditanyakan selisih luas persegi panjangnya, panjang ABCD ini, yang besar ini kakak, ABCD dengan persegi EFGH. Jadi persegi ini ada di dalam persegi panjang. Nah, secara logika pastinya persegi panjang lebih besar ya. Jadi persegi pasti lebih kecil. Jadi nanti selisih ini kita tinggal mengurangi saja luas persegi panjang dan luas persegi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan ya. Jadi ini kita pindahkan dulu gambarnya. Jadi ini dia gambar soalnya kakak. Nah, pertama kita mulai dari mencari luas persegi EFGH. Jadi luas EFGH karena ini persegi maka rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, tentunya karena ini persegi, panjang sisi FE, EH, HG ataupun FG ini pasti sama ya. Nah, inilah yang akan kita cari terlebih dahulu karena di dalam pernyataan soal ini tidak ada. Baik, kita mulai dari ini, kita berangkat dari sini. Panjang AE di sini 5. Nah, kita mudahnya bekerja di bawah ya kakak supaya mudah kelihatannya. Jadi AE pastinya sama panjangnya dengan DG kakak. Ya, karena ini persegi. Jadi AE pasti sama dengan DG. Jadi ini 5, berarti di sini juga 5 ya. Nah, selanjutnya kita gunakan konsep sudut yang ini. Jadi ini sudah kita gunakan, yang ini sekarang 45 derajat. Nah, kalau kakak perhatikan, yang ini ya, kita mau buat konsep sudut lurus. Dari 45, perhatikan lasernya ya, ke sini, itu 180 derajat. Nah, karena ini 45 derajat sudah terisi, sedangkan yang ini siku-siku untuk persegi itu 90 derajat, maka supaya 180, di sini harus 45 derajat. Jadi ini 45, 90, ini 45 ya. Jadi jumlahnya 180. Nah, sekarang karena sudut G yang untuk segitiga ini segitiga 45. Nah, di sini kita kalau kita perhatikan di sini juga 45 kakak. Perhatikan ya. Dalam konsep sudut segitiga, sudut yang ini, sudut G, D dan F jumlahnya harus 180. Nah, sudut D sendiri ini terbentuk siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90. Berarti sama dengan yang ini. Kalau ini 45, ini 90, berarti sudut F juga pasti 45 derajat. Nah, karena sudut yang G dan F sama, maka sudut yang kita lihat sebagai sudut siku-siku ini, yang ini 90 ya, ini juga kita bisa lihat sebagai segitiga sama kaki kakak. Jadi kalau kemarin itu kita mencari sudut sesuai dengan panjang sisinya, kalau panjang sisinya sama, panjang kakinya sama, maka sudutnya pasti sama. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, karena sudutnya sama, sudut pada kaki-kaki segitiga ini sama, jadi kakinya itu adalah DG dan DF, maka panjang sisinya juga harus sama. Jadi karena DG 5, maka DF juga 5. Nah, karena kita sudah menemukan DG 5, DF 5, nah tinggal kita mencari FG, sisi miring dari
segitiga ini. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke bentuk segitiga siku-sikunya. Jadi kira-kira FG ini berapa? Nah, dalam segitiga siku-siku ada namanya ilmu Pitagoras ya. Cara mencari FG itu atau sisi miring dari segitiga siku-siku tidak lain adalah akar dari sisi kuadrat alasnya ditambah dengan sisi kuadrat tingginya. Nah, alasnya itu 5, tingginya itu 5. Jadi perhatikan di sini kita hanya melihat segitiga DGF ya. Jadi ini adalah rumus Pitagoras untuk mencari sisi miringnya. Anak yang OSN ya, yang anak ikut olimpiade ini pastinya sudah tahu. Jadi kita temukan yang ini FG sama dengan akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sekarang kita tinggal hitung biasa saja. Jadi ini akar 5 pangkat 2 ini kan 5 kali 5, bukan 5 kali 2 ya. 5 kali 5 25 tambah 5 kali 5 25. Tentunya kita jumlahkan biasa 25 tambah 25 itu sama dengan 50. Masih ada tanda akar. Nah, akar dari 50 itu tidak lain adalah akar 2 kali 25 atau 5 akar 2. Jadi akar 25-nya itu 5, akar 2-nya tetap. Jadi ini adalah panjang dari sisi FG. 5 akar 2 cm. Nah, karena FG sudah ketemu, maka pastinya FE, EH, dan HG juga pastinya sama, yaitu 5 akar 2. Jadi kita bisa langsung jawab di sini. Jadi panjang sisinya itu 5 akar 2 kali 5 akar 2. Nah, 5 dikali 5 itu 25. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Nah, akar 4 kembali lagi 2. Akar 4 itu 2. Jadi ini dikali 2, 25 kali 2 sama dengan 50 cm persegi. Jadi ini adalah luas dari persegi. Setelah ini kita temukan, tinggal kita mencari luas persegi panjang ABCD. Jadi luas ABCD itu rumusnya panjang kali lebar ya. Nah, sekarang kita mencari kira-kira berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Nah, lebarnya itu CB ini atau DA ya. Nah, Kakak perhatikan sekarang untuk mencari CB kan pasti sama dengan panjang DA atau AD ini sama. Nah, sedangkan yang diketahui hanya DF itu 5. Nah, tapi Kakak perhatikan semuanya, jadi FG ini kan sama pasti dengan FE. Nah, karena ini 5, ini juga 5. Pastinya semua yang berlaku di bawah segitiga ini berlaku juga dengan di atas. Karena DF-nya 5, maka F ke A juga pastinya 5. Jadi kalau kita hitung A ke D berarti 5 tambah 5, yaitu 10. Nah, AD karena AD 10, maka BC juga 10 cm. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tinggal mencari BA panjangnya atau CD. Kira-kira berapa? Nah, dari G ke D ini sudah ketemu 5. Nah, kira-kira berapa C ke G atau C ke G atau G ke C ini berapa? Nah, di sini perhatikan kita gunakan konsep sudut lurus lagi, bukan, konsep segitiga lagi. Nah, ini kan 45, ini siku-siku, ini 90. Berarti di sini harus 45 supaya jumlah sudut dalam segitiga itu 180. 45, 45, 90. Nah, karena sama-sama 45, kita pandang lagi sebagai segitiga sama kaki. Karena sudutnya sama, maka sisinya juga harus sama. Sisi kakinya CB harus sama dengan CG. Karena CB 10, maka CG juga 10. Nah, sekarang karena kita sudah temukan sisi CG, maka tinggal kita hitung panjangnya. Ingat panjangnya bukan CG saja, tapi C ke D. Jadi C ke G ini 10, G ke D 5. Tinggal tambahkan 10 tambah 5. Jadi panjang dari CD itu 15. Berarti kita sudah ketemukan panjang persegi panjang itu 15, lebarnya 10. Tinggal kita kalikan di sini. 15 kali 10. Panjangnya 15, diperoleh dari 10 tambah 5, lebarnya 10 yang ini. 15 kali 10 sama dengan 150 cm persegi. Karena kita sudah menemukan luas persegi panjang dan luas persegi, tinggal kita kurangi saja ya. Jadi selisih sama dengan 150 dikurangi 50, ini sama dengan 100 cm persegi. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah 100 cm persegi. Jadi seperti itu Kakak semua, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Ada 3 buah persegi identik dengan panjang sisi 10 cm.
Ini dia maksudnya ya, maksudnya identik itu sama. Jadi persegi yang pertama, kedua, dan tiga ini sama. Nah, jika titik O adalah titik tengah persegi seperti pada gambar yang ini, titik O, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Kira-kira luas daerah yang ini, yang diarsir itu yang ini saja, ya. Yang ada hitam-hitamnya ini. Kira-kira berapa? Jadi karena ada dua daerah yang diarsir, ya kita tinggal jumlahkan saja. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini, Kakak, pertama kita pindahkan dulu gambar soalnya. Ini tidak bisa seperti cara nomor 1 tadi ya. Kalau kita menggunakan konsep nomor 1 itu panjang sekali. Nah, di sini di soal nomor 2 ini kita menggunakan, imajinasi kita ya, nalaristik kita. Seandainya perhatikan ini kan transparan ini perseginya. Ini kalau misalnya kita perhatikan persegi ini kita tegakkan ke kanan. Jadi ini ke kanan, otomatis sisi yang ini dia naik ke atas. Nah, untuk persegi yang ini kita geser kita putar begitu, bukan bergeser ya, kita putar ke atas, kalau ini putar ke kanan. Jadi sisi yang ini akan lurus ke sini, otomatis kalau ini digeser atau, diputar sedikit ya, ini juga naik ke sini. Nah, gambar setelah kita putar itu, ini imajinasi kita ya, akan seperti ini Kakak semua. Jadi kita ulang ya, ini kita, putar searah jarum jam, tapi sampai di sini, kita tidak putar ke bawah enggak, sampai di sini. Otomatis yang ini naik sampai sini, yang ini tadinya ini, karena ini bergeser, ini naik, maka dia akan sampai sini. Kita luruskanlah seperti itu, supaya tidak miring-miring begini. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini kita geser kanan, ini kita geser, otomatis sisi yang ini naik. Jadi seperti ini, ya. Nah, sekarang, setelah kita tahu gambar yang ini, setelah kita putar ya, yang ditanyakan kan di sini adalah luas daerah yang diarsir, itu yang ini. Nah, gambar ini bisa kita langsung kerjakan, hitung Kakak ya. Tapi supaya lebih mudah lagi, ini kita satukan saja, ini kita geser ke atas atau ini ke bawah. Nah, di sini kita geser saja ke atas karena sama, jadi gambar yang ini kita bisa sederhanakan lagi seperti ini. Jadi ini kita sudah buang persegi yang ini, kita fokus ke, daerah yang diarsir saja, jadi ini ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Nah, kalau Kakak perhatikan ini tidak lain luasnya adalah setengah dari persegi itu sendiri. Atau bisa kita pandang juga sebagai ini persegi panjang. Ya. Jadi, sampai di sini, sampai langkah ini selanjutnya kita bebas menggunakan cara apa saja. Di video ini kita pandang dia daerah yang diarsir ini sebagai persegi panjang. Jadi luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, kira-kira berapa panjangnya? Tadi disampaikan di soal bahwa panjang sisinya itu 10 cm. Jadi karena ini persegi semuanya harus 10, ini 10, 10, 10, 10. Berarti kalau ini 10 berarti sisi merah yang ini itu 10. Sedangkan sisi yang merah ini harusnya dari sini ke sini 10 ya. Karena ini setengahnya berarti ini 5. Jadi panjangnya 10, lebarnya 5. 10 kali 5 itu 50 cm persegi. Kalau kita pandang ini sebagai persegi, berarti ini adalah setengahnya. Berarti kita gunakan rumus sisi kali sisi ya. 10 kali 10, 100. Karena ini setengahnya, bagi 2. Sama, hasilnya juga 50. Jadi baik menggunakan konsep persegi atau menggunakan konsep persegi panjang, itu hasilnya sama Kakak. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 50 cm persegi. Baik, semoga bisa dipahami. Sebelum kita akhiri, sekali lagi jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan pesan di kolom komentar, dan tentunya subscribe, agar Kakak semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video OSN selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.